Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Belum siap? Kalau belum siap-siap dulu. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ke kelas. Amin. Selanjutnya, absen. Berdiri absen ya hari ini ya. Ada yang sakit? 2 orang yang sakit. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Nih, kalian sudah lihat di atas meja ini, di bawah ini ada tepung, ada santan, gitu ya. Ada apa lagi? Ada air, ada garam. Nah, mau belajar apa kita hari ini kira-kira? Masak? Enggak ya, enggak belajar masak ya. Oke, enggak apa-apa kalau nggak tahu. Nanti setelah belajar ini kamu tahu kita mau belajar apa ya. Ini kompetensi dasar kita hari ini. Itu yang pertama, menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Yang kedua, menggunakan hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Jadi nanti ada perhitungan kimia ya, siap-siap ya. Dulu kita konsep mol. Terus tujuan pembelajaran hari ini, setelah kamu belajar, diharapkan kamu bisa menganalisis pengertian mol sebagai satuan jumlah zat dengan benar. Yang kedua, kamu dapat menganalisis hubungan antara jumlah partikel massa molar dengan benar. Nah, kamu udah terpikir nih kan, apa itu mol, apa itu jumlah zat, apa itu jumlah partikel massa molar gitu ya. Yuk, lanjut. Sekarang tujuan pembelajaran sudah, kita jalan-jalan dulu ke mana kamu biasanya jalan-jalan? Ke mall ya sama ibu kamu ya, atau ke minimarket deh, atau ke pasar tradisional. Saya beli apa ibu kamu? Beli ayam ya. Kalau mau buat sop biasanya beli kentang, wortel, terus apa lagi? Beli beras gitu ya. Nah, biasanya kalau kita berbelanja itu pakai apa ya, satuan ya. Nah, kalau misalnya beras, apa tuh satuan beras? Kilo ya. Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Kalau ayam, kilo juga ya, setengah kilo ya. Kalau kentang, apa, pakai apa? Iya, kilo juga sama ya. Kalau ibu kamu beli minyak sayur, satuannya apa biasanya? Bukan kilo ya, tapi dalam liter ya. 1 liter, 2 liter. Nah, kamu itu dalam kehidupan sehari-hari nih, kamu ketemu ya, satuannya 1 kilo, liter. Nah, di kimia itu juga ada namanya satuan tadi ya, yang kamu baca tadi ya, sebelumnya tadi ya, di tujuan. Ada yang namanya mol, ada yang namanya jumlah partikel, ada yang namanya massa. Nah, nanti kita pelajari lagi lebih mendalam. Sebelum itu kita buat dulu ini ya, kelompok ya. Bagi dulu jadi kelompok ya. Hitung yang angkanya sama, nanti silakan bergabung langsung membentuk kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke? 3 menit ibu kasih waktu. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Nah, silakan buka LKPD-nya masing-masing kelompok. Lalu amati gambar yang ada di situ dan amati juga bahan-bahan yang ada di setiap meja masing-masing. Ada 2 di setiap meja, itu ada 2 zat ya. Yang pertama itu garam, yang kedua itu adalah air. Terus lihat LKPD kelompoknya masing-masing, silakan diisi ya. Itu ada perintahnya, amati gambar di atas, lalu bagaimana cara kalian menghitung jumlah partikel dari garam dapur dan larutan garam. Oke, ini ada air, ada garam, ada garam, ada air. Terus kalau kita gabungkan, aduk nih, ini sampai dia menjadi larutan garam dapur. Lalu kamu isi di LKPD itu apa yang dapat kamu lakukan, bagaimana cara menghitungnya. Tadi garam halus, bagaimana cara menghitung jumlah partikel
partikelnya. Terus air, bagaimana cara menghitung jumlah partikel dari larutan garam dapur tadi, ya. Oke, sudah. Kira-kira nih, tanya bagaimana cara menghitung jumlah partikel dari garam dapur dan larutan garam tadi. Susah ya? Gimana cara menghitungnya? Kecil-kecil sekali gitu ya. Nah, kimia, dalam ilmu kimia itu ada cara bagaimana menghitung jumlah partikel yang sangat banyak tadi, yaitu dengan menggunakan mol, ya. Oke, tadi sudah kita lihat di garam dapur tadi 1 mangkuk itu kita konversikan menjadi 1 gram. Nanti dari 1 gram kita konversikan lagi menjadi mol. Sebelum itu coba kita latihan soal dulu. Sudah Ibu share di grup kelas, silakan buka HP-nya, kerjakan soal tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah? Ada yang dapat nilai 100? Enggak ada, sulit. Oke, enggak apa-apa. Nanti setelah pembelajaran ini, aku harapkan kalian dapat nilai 100 semua, ya, karena sudah dapat menganalisis hubungan mol dengan jumlah partikel dengan massa zat, ya. Lanjut, kita ke LKPD. Setiap kelompok, setiap orang sudah punya bahan ajar kan masing-masing. Silakan isi pertanyaan di LKPD. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jumlah mol? Yang kedua, bagaimana rumusan jumlah mol dengan jumlah partikel? Yang ketiga, bagaimana rumusan jumlah mol dengan massa zat? Oke, kelompok 1, apakah yang dimaksud dengan jumlah mol? Kelompok 3, ya, ada ya, ketemu ya. Jadi jumlah mol adalah satuan massa zat untuk mengukur jumlah partikel, ya. Terus yang kedua, bagaimana rumusan jumlah partikel dengan jumlah mol? Kelompok 2, ya. Jadi jumlah partikel itu sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, lambangnya L. Berapa nilainya bilangan Avogadro itu? 6,02 dikali 10 pangkat 23, ya. Terus yang ketiga, bagaimana hubungan jumlah mol dengan massa zat? Kelompok 1, kelompok 2. Oke, bagus ya, sama ya, sudah menemukan ya. Jadi hubungan mol dengan massa zat adalah mol sama dengan massa per massa molar mR atau massa atom relatif AR. Kalau sudah kita simpulkan, maka lengkapilah mind mapping yang ada di sana. Jadi hubungan mol dengan massa zat itu apa tadi? Massa dibagi mR atau AR. Kalau jumlah partikel hubungannya adalah mol sama dengan, jadi mol sama dengan apa jadi? Jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro atau jumlah partikel dibagi 6,02. Oke, tadi sudah kita simpulkan ya, ada 2 kesimpulan tadi, hubungan antara jumlah mol dengan massa zat dan jumlah mol dengan jumlah partikel. Sekarang kita lihat bagaimana mengaplikasinya dalam rumus
rumus tadi dalam perhitungan kimia. Silakan setiap orang itu membuka LKPD ketiga dan silakan kerjakan soal nomor 1. Kasih waktu 5 menit. Sama menit depan, sudah 5 menit ini untuk mempresentasikan jawaban kalian. Ya, silakan Rina ke depan. Oke. Terima kasih Rina ya. Sudah bagus, sudah berani untuk mempresentasikan jawabannya. Kasih 1 permen ini untuk Rina karena sudah mau maju ke depan mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Ada beberapa sedikit kekeliruan ya gitu ya, tidak tepat jawabnya. Kita bahas bersama-sama supaya nanti setelah ini kamu lebih paham lagi. Yang pertama, kalau kita menemukan soal hitungan seperti ini, langkah pertama kita buat dulu nih, diketahui apa yang kamu ketahui dari soal itu. Saya di situ 21 gram melamin CN3H6N3. Jadi buat dulu dong massa melamin apa berapa, 21 gram. Selanjutnya AR, massa atom relatif C. Terus setelah itu apa yang ditanya dari soal itu? Kalau di situ hitunglah jumlah mol. Berarti yang ditanya adalah jumlah mol. Lanjut, kita buat rumusnya. Tadi bagaimana sih hubungan mol dengan massa? Rumusnya apa tadi? Mol sama dengan massa per mr ya, massa molar. Cari dulu dong, mr-nya belum ada nih. Yang ada adalah atom relatif. Maka cari dulu mr-nya menggunakan data massa atom relatif. Oke, sudah paham ya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2. Silakan kerjakan. Oke, selesai ya? Sudah paham semua? Tadi dari 2 soal itu. Nah, sekarang kita lanjut ke mengerjakan apa ya, post test ya, tes akhir. Kita coba mau lihat ada nggak sih peningkatan kamu tadi di awal sama di akhir. Oke, silakan buka HP-nya masing-masing, kerjakan soal yang ibu berikan di Google Form. Kasih waktu 10 menit. Sudah? Ada yang dapat nilai 100? Enggak ada? Ada yang dapat nilai 80? Oh, ada. Nah, yang paling kecil berapa? Tadi 50 ya, paling kecil ini 60. Oke, ada peningkatan ya. Tadi dapat 50, sekarang dapat 60. Berarti kamu sudah paham dengan yang kita pelajari hari ini tentang perhitungan konsep mol ya. Baiklah. Dari pelajaran hari ini dapat kita simpulkan ada berapa rumus tadi? 2 rumus ya. Yang pertama itu hubungan jumlah mol dengan massa zat. Terus yang kedua hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel. Oke, kita akhiri dulu pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.